Aku anak yatim piatu, tiada ayah ibu, tiada tempat mengadu bila hati rasa pilu. Walau berat ku rasakan tanpa orang tersayang, aku coba bertahan dalam ketak berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini dengan kudrat irodatnya kita semua bisa berkumpul di Masjid Jami Al-Jauharah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, tabi'in, tabi'at, itba tabi'in, termasuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita dapat syafaatul udma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau orang doa itu tinggal ngaminin, yang penting amin gitu. Jangan menang baik orang doa aminin, itu doanya doa bagus ya buat kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu artinya doa, tapi ustadz doa husnudzon. Ketika ustadz atau guru kita yang berdoa, mungkin itu doanya doa yang mendoakan bagus, makanya tinggal ngaminin saja yang kencang gitu ya. Yang saya hormati pengatur waktu pembuka acara, yaitu Al-Ustadz Bapak Khairun Naim, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati wabil khusus sesepuh Masjid Jami Al-Jauharah Bapak Ustadz Indan Muhyiddin beserta wakil dan jajarannya, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati, ini absen ya. Ya nanti kalau nggak kesebut, nah aku nggak kesebut, kok hadir nggak kesebut gitu ya, gitu. Protes di belakang, biasanya begitu ya. Kita nggak kesebut, besok nggak datang lagi. Kenapa? Disebut aku, begitu ya. Ya, yang saya hormati wabil khusus para guru-guru, para ustadz, ustazah, para haji wal hujajah, para alim ulama yang hadir di sini, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak semua yang hadir di sini, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yaitu pendukung atau pensupport daripada setiap acara, mobil khusus yang ada di Gereja Cideng Selimah,
Son Pratama. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan lupa aparatur pemerintahan Bapak Hansip. Ada Bapak Hansip? Ada pokoknya Hansip. Bapak RT 01, 02, 03, 04, Bapak RW, mudah-mudahan semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah momen yang sangat luar biasa. Biasa yang kita kenal ini adalah bulan Muharram. Di bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian yang Allah unggulkan di bulan Muharram ini. Makanya sudah menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, dari Bainal Masyriqi wal Maghrib. Ketika di bulan Muharram ini suka diadakan yang namanya santunan. Ya, santunan. Berarti ada beberapa pilar, yaitu yang akan mengkokohkan agama ini. Nanti saya akan bahas satu persatu, mungkin tidak semua pilar agama yang akan kokoh ketika berdiri pilar-pilar ini. Yang pertama, kenapa di bulan Muharram ini adanya santunan? Kita memerlukan santunan ini disertai orang-orang yang memang dermawan. Ya, bukan darmawan, dermawan. Kalau darmawan ada nama orang, ada juga nama orang dermawan. Ada ya, dermawan. Hah? Pawawan, belakangnya pawawan, depannya dermawan. Banyak wong sugi belum tentu dermawan. Ya, ada wong sugi ada, tapi belum tentu dermawan. Kan begitu. Tapi insya Allah yang ada di lingkungan kita ini semua dermawan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena segenap panitia penyelenggara, yaitu di bulan Muharram ini, itu adanya dengan dukungan orang-orang dermawan. Yang pertama, pilar yang akan kokohnya agama ini yaitu adalah al-agniya. Agniya yang mana yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menyalurkannya keagniaan. Ibu ngerti, Bapak ngerti itu apa agniya? Agniya itu bahasa Arab, bahasa Jawanya wong sugi, bahasa Sundanya jelema benghar, bahasa Melayunya orang kaya. Kaya apa? Orang kaya serba ada. Ini Allah titipkan rezeki, Allah titipkan amanah rezeki kepada agniya, karena ada porsi masing-masing. Orang yang di bawah jangan terlalu melihat tinggi orang yang agniya, karena ada hak batasan masing-masing ketika orang dititipi harta. Bagaimana dititipi harta ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, aku titipkan harta buat kamu. Apakah engkau bisa untuk memegang amanah ini, titipan dari aku? Berbeda dengan kita, Allah jasad kita diberikan, dititipi dengan kesempurnaan tubuh kita. Allah titipkan kepada kita jasad. Wahai ruh, kutitipkan jasad ini kepadamu supaya jasad ini diperlakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin dalam satu hari satu malam kan sudah dibentuk yang namanya sholat 5 waktu. Mungkin itu yang diperintahkan, yang dilakukan oleh jasad. Ya, yang menggerakkan adalah, yang bergerak adalah ruh. Yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nah, ini agniya, titipi harta. Di situ ada kewajiban bagi orang-orang agniya ini yang sifatnya memang berkaitan dengan agniya. Makanya adalah satu riwayat dalam satu kitab dijelaskan ada calon ahli surga. Calon ahli surga ini 3 golongan. Nanti tinggal pilih mau yang mana. 3 golongan ini, yang pertama
pintu sorga disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana 3 golongan ini akan masuk. Siapa yang terlebih dahulu ke masuk sorga? Cuman mohon maaf, di surga itu tidak ada nenek-nenek dan kakek-kakek 40 tahun ke atas. Mohon maaf, tidak menerima orang tua di surga. Mohon maaf, nenek nggak ada di surga ya, sama kakek. Wah, Pak Edi usia berapa? Wah, mohon maaf, tidak ada. Yang usia 40 tahun ke atas tidak ada. Ya, mohon maaf. Wah, jadi berarti bagaimana saya ini udah tua? Nanti kita bahas ya. Jangan putus harapan. Saya mau balik aja. Ngapain dengerin ngaji? Ngapain ke majelis salim? Udah, orang di surga kagak ada aku. Ya ngapain ya? Apalagi yang giginya udah hilang, nggak ada. Ya. Yang masih beres aja 40 tahun ke atas gigi nggak ada. Gigi masih ada. Nggak ada orang masuk surga di atas 50 tahun ke atas. Kira-kira gimana? Ada harapan nggak? Lepas kayaknya kita. Sedangkan yang kita harapkan kan surga. Orang kan ngarepin surga tuh begini bu. Pengen surga, pengen. Ibadah kagak, sodako kagak, tolak ilmu kagak, pengakuannya bohong. Saya ya Allah pengen ke surga, saya ya Allah. Sholat kagak, sodako kagak, tolak ilmu kagak, haji kagak. Kata malaikat, lu gak tahu malu punya orang dalam apa? Gak bisa nyogok ke surga. Tiketnya surga itu tergantung amal perbuatan. Gak ada orang dalam. Ya sekarang apalagi lagi ada viral-viralnya apa namanya momok ukuran. Dulu seperti itu. Wah, gitu ya. Ada. Ya seperti itu. Ya pokoknya lewatin aja lah hal seperti itu mah kita mah. Ini ada orang 3 golongan. Yang masuk surga pertama yaitu tadi yang saya sampaikan, al-agniya, orang kaya. Ini kan kaya itu macam-macam. Kategori kaya itu bukan hanya materi. Ada kaya hati, ya, kaya pikiran. Ada kaya orang apa? Orang soleh. Ada kaya itu macam-macam. Ini yang pertama masuk ustaz. Malaikat menjaga di pintu begini. Kaget saya. Ada penjaga malaikat. Ini ustaz masuk. Bukan Ustaz Agus, bukan. Ya bu, kalau kita kumpul sering begini kan, kalau nanti ibu mau duluan ke surga, nanti tengok. Saya pernah nih, ustadznya kalau ada acara di sana Ustaz Agus, di sini Ustaz Agus. Kayaknya Ustaz Agus ini terkenal satem. Kemana-mana ada acara nih ustadznya Ustadz Satem, tapi jangan dinamain Ustadz Satem bu ya. Nanti ketemu Satem lagi. Ya ada sini bahasa nih Satem. Nanti Ustadz Agus kata istrinya kok Pak jadi Ustadz Satem, gitu. Satu tempat. Tapi insya Allah bu, nggak Satem saya ke Cianjur, ke Bandung, kemarin juga nyampe. Alhamdulillah. Ini malaikat jaga di surga, berdiri begini. Ini dalam kitab Tanbih ya. Dia berdiri begini, ada ustaz datang mau masuk surga, ditanya malaikat, wahai ustaz, mau kemana kau? Bukan ustaz dulu. Yang pertama, mohon maaf, ini orang yang mati syahid. Ustaz belakangan. Yang pertama orang mati syahid, lari menuju pintu surga karena disediakan oleh Allah. Selari. Di malaikat juga. Ini security yang penjaga. Mau kemana? Mau masuk surga. Loh, surga? Iya. Ngapain? Amal lu apa? Surga. Saya mati syahid. Bu, kategori syahid itu kan banyak. Kategori syahid itu banyak. Syahid ini ada yang menang fisabilillah, ada yang memang syahid tertimpa reruntuhan, ada yang memang syahid sakit perut. Ada syahid sakit perut. Makanya kalau sakit perut jangan diobatin. Biar sakit perut itu kan ada 2 macam. Satu yang ada keluar, yang kedua yang nggak keluar itu sakit perut namanya. Ada yang sakit perut nggak keluar berarti buncit begitu ya. Ada yang keluar tiap menit ke kamar mandi, ya nongkrong kamar mandi balik, nah itu sakit perut. Kalau meninggal itu ya hitungannya mati syahid. Ya ini orang mati syahid mau masuk surga. Kata malaikat, mau kemana kamu? Mau masuk surga. Palamu apa? Mati syahid. Oh, mati syahid. Ya. Oh, tar dulu.
Karena ketika kamu melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, mati syahid, tahu mati syahid dari siapa? Oh, ini kan ditanya malaikat. Iya ya, saya kan tahu mati syahid dari siapa? Dari ustaz kok, karena saya sering ngaji, datang ke masjid. Nah ini yuk mas, pada pengajianmu orang yang sering. Ini sebentuknya kalau yang datang ke pengajian, oh tahu mati syahid itu masuk surga, termasuk jihad fisabilillah. Bukan berarti perang kita menghadapi orang yang mengganggu Islam, karena sekarang sudah tidak ada yang mengganggu Islam. Yang mengoprak-oprak Islam ada. Kalau yang mengganggu Islam tidak ada. Yang mengoprak-oprak Islam ada. Contoh, datang ke pengajian, orang ngerti, datang ke pengajian mesti dapat pahala. Cuman yang tidur yang nggak dapat pahala. Ibu datang ke pengajian, nggak apa-apa deh, kata Ustaz juga kalau datang ke pengajian kan yang penting aku tidur. Itu selesai ngaji, tadi ngaji nggak ya? Apa yang disampaikan? Nggak tahu. Selesai, wah udah doa lagi, cepet amat ngaji. Padahal udah 1 jam, karena ngorok dia nggak ingat waktu ngaji. Oh betul. Kayak bapak-bapak datang ke Jumatan, alhamdulillah berangkat setengah 12, masuk masjid iktikaf, tidur. Selesai udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah ada komat, tadi khutbah enggak ya gitu. Ini aliran apa ini? Enggak ada khutbah, padahal dia tidur. Itu dari awal. Karena apa? Karena nikmat tidurnya, saking nikmatnya seperti itu. Jadi orang masuk surga ditanya, oh iya amal itu. Karena kamu tahu itu mati syahid masuk surga itu dari siapa? Dari guru saya, Ustaz. Dari guru saya, siapa? Ulama saya. Oh begitu? Iya. Masuk surga. Berarti yang hak masuk surga itu duluan, yaitu orang yang ngasih tahu. Berarti Ustaz dia dipanggil. Kata malaikat, Ustaz, come here. Please come here. Malaikat come here, bahasanya ada tahulah bahasa malaikat. Seperti apa ya kita? Kesini, ta'ali. Wah, datang. Ustaz dia datang. Wahai Ustaz, kamu benar ngasih tahu bahwa orang yang mati syahid bisa masuk surga? Betul. Karena lillahi ta'ala dia dirikan agama Allah masuk surga. Betul. Berarti yang hak masuk surga kamu, Ustaz. Kamu nanti yang kedua. Ustaz kan legowo. Ketika mau masuk surga kan dulu malaikat. Tuh. Ada di belakang saya selain saya. Oh siapa lagi? Kata malaikat. Begini Pak Ustaz. Wahai malaikat, saya akan dirikan agama kalau tidak ada orang agnia. Ini kembali kepada yang tadi, yang saya awal kalimat agnia ini. Kalau tidak ada agnia yang menghidupkan pesantren, yang membangun masjid, yang menyantuni anak yatim, terus yang menyantuni jompo, maka itu tidak akan berdiri agama. Karena pilar ini yang pertama adalah orang agnia. Berarti yang hak memajukan masuk surga yang paling pertama adalah orang yang dermawan. Enak gak kira-kira Bu? Pilih yang mana Bu? Mau jadi ustaz prosesnya lama, harus pesantren dulu, ngaji dulu, tahu hukum seperti apa? Karena pakai jangan download mudilun. Artinya sudah sesat, menyesatkan, menyampaikan hukum tidak sesuai dengan hadis dan dalilnya, tidak sesuai dengan hukum, maka itu akan sesat, menyesatkan. Hukum tidak bisa dibawa dengan naluri otak, tapi itu tetap hukum harus ada catatan, coretannya, siapa pengarangnya, dan memang itu sumbernya daripada Al-Qur'an. Ini artinya yang pertama. Berarti 3 golongan yang tadi, yang pertama adalah orang yang agnia, orang kaya yang dermawan. Pertama masuk surga dipersilahkan oleh malaikat. Yang kedua adalah ustaz. Yang ketiga adalah syahid. Ini satu pintu. Itu ada beberapa pintu. Termasuk agnia yang mana yang akan masuk surga Allah terlebih dahulu. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, yaitu orang yang agnia yang suka menyantuni anak yatim. Ana wa kafilal yatimi hakada. Seperti ini jawaban Rasul. Ana wa kafilal yatimi hakada.
Bagaimana? Sedangkan kita pun berharap ke surganya Allah. Sekarang kita pengen ketemu Rasulullah, bahkan pengen ketemu makom Rasulullah aja kita harus punya duit. Besok ibu pergi ke umroh, bisa pergi ke tanah suci, bisa umroh, bisa menjumpai makomnya Rasulullah. Ya kalau kita ini kategorinya pengen mimpi dengan Rasulullah nggak kira-kira? Pengen nggak, saya mau tanya, pengen ketemu dengan Rasulullah junjungan kita? Nanti ibu sebelum tidur makan telur setengah kilo ya. Tapi ibu jangan minum. Nanti besok pagi laporan ke saya, mimpinya apa gitu. Nanti jawabannya di sono. Ketika udah tanya ada mimpinya apa gitu ya. Kenapa Pak Ustadz harus makan telur, tidak minum air ketika mau tidur? Karena tergantung kebiasaan seseorang ketika mau tidur. Bagaimana kita supaya bisa mimpi dengan Rasulullah? Udah tantangan tadi, kita udah menyantuni anak yatim, udah sedekah ke fakir miskin. Mimpi aja dengan Rasulullah belum pernah. Kata ibu, tapi saya pengen rindu ya Rasulullah, pengen ketemu dengan hamba Allah, dengan kecintaan Allah. Bagaimana caranya? Ibu sebelum tidur baca sholawat kurang lebih 4.444. Kira-kira Bu 4.444. Itu setiap tidur dilakoni. Kata ibu, kapan tidur? Bapak ada maunya pinggirin aja dulu, bapak pray aja dulu, gak apa-apa ya. Nanti nggak tanya, mah kalau diajak gak mau, diajak apa? Pak, mohon maaf sekarang lagi rindu kepada Rasul, ingin baca sholawat sebelum tidur 4.444. Mungkin bapaknya juga legowo, ya, iya silakan Bu, mudah-mudahan. Kalau enggak kita bareng-bareng baca sholawat kepada Nabi. Kan begitu. Cuman dalam sholawat pun ada adabnya, ya. Di dalam kitab Rauhul Bayan dijelaskan sholawat ada adabnya. Bagusnya kita baca sholawat kepada Nabi kan beradab, berakhlak, itu bukan hanya manusia saja. Kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan berakhlak. Contoh, berakhlak kita baca sholawat, ambil air wudhu dulu, ya. Kita berakhlak kepada Allah. Mohon maaf, saya tasabuh bil hajj. Kenapa tasabuh bil hajj? Saya belum haji, tapi saya pakai kopiah haji. Artinya saya menyerupai haji. Kenapa saya menyerupai haji? Karena supaya cepat dipanggil ke tanah suci. Itu seperti itu. Kita pengen ketemu Rasulullah, bacain sholawat. Barang siapa yang rajin baca sholawat kepada Nabi, maka akan mimpi bertemu dengan Rasul. Ya usah yang lain-lain. Sholawat kepada Nabi. Maka kita bagaimana cara untuk setiap hari kita lakukan? Karena menghormati bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Allah pun harus berakhlak. Kenapa? Pakaiannya rapi. Maka disunahkan memakai pakaian putih ketika sholat. Gitu ya. Ibu-ibu tertutup auratnya Bu. Kalau mau kena biasa saya seminggu sekali dicuci apa sebulan sekali? Kayaknya ibu habis sholat gantungin, udah selesai, anggap bersih aja kan gitu. Itu belum tentu bersih, ada cecak liwat, berak dia, nempel di baju. Najis hukumnya. Makanya kalau agak bikin gantungan, lemari khusus mukena, tempelin, nah di situ. Gak apa-apa, masukin ke dalam lemari. Harusnya seperti itu, karena menjaga akhlak kepada Allah dan Rasul. Itu akan menghasilkan sesuatu yang memang sempurna. Kita belum bisa menjaga akhlak, maka jauh daripada apa? Jangankan berjumpa, mimpi aja susah. Kenapa? Karena perilaku kita sendiri yang memang harus dikoreksi. Insya Allah setelah ini nanti kita insya Allah kita rubah perbuatan kita, perilaku kita dalam sehari-hari menghadapi Allah. Karena semua akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bawahnya setengah jam, baru satu. Sedangkan ada pilar itu 4. Pilar yang akan mendorong berdirinya kamu. Berarti jam 11 boleh? Boleh gak kira-kira jam 11? Boleh ya? Berarti lemburannya lain Bu. Karena kan hitungannya per jam. Aduh, ini ada aja. Itu yang pertama agnia. Jadi mudah-mudahan agnia. Itu bercanda, jangan dianggap bercanda Pak ya. Itu ya. Jadi ini semua agnia, orang agnia ini yang dititipi oleh Allah karena kewajibannya.
rajin. Ada juga yang memang menghambat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, saya kan setiap santunan saya kasih nominalnya sekian. Pembangunan masjid saya kasih nominalnya sekian. Kalau ada pembangunan amal perbuatan yang lain yang memang sifatnya bagus menurut agama, saya kasih sekian karena saya banyak uang. Tapi ada satu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langit ke satu, tembus kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai keenam, pas ketujuh doanya balik lagi. Malaikat di bawah bertanya, ini doa siapa? Kok balik lagi? Waduh. Dilihat Fulan bin Fulan berdoa kepada Allah, dilihat, dikrocek dalam catatan amal perbuatan, ibadah jamaahnya rajin, ngajinya rajin, sholatnya rajin, sodakohnya rajin, semua rajin yang memang disyariatkan agama Islam. Kenapa kok doanya balik lagi? Makanya ada yang namanya di dalam satu kitab pun itu dijelaskan tentang adab dan memuliakan kedua orang tua. Ternyata dia punya dosa kepada orang tua. Doanya ditolak oleh Allah. Karena ridho Rabbi diridho walidah, wasyukur Rabbi disyukur walidah. Kalau tidak ada doa, maka orang tua menyakiti orang tua, maka doa kita ditolak oleh Allah. Pak, saya doa orang tua saya sudah nggak ada. Bagaimana cara saya untuk berbakti kepada orang tua? Di situ baru merasakan kalau orang tuanya sudah tidak ada. Ya, tolong adik-adik jangan putus asa. Yang bapaknya meninggal ke sana dengan kesolehan kalian, dengan adanya kalian duduk di majelis taklim mengaji itu akan disediakan oleh Allah. Wahai bapakmu di surga, di kubur itu, maka akan disediakan duduk dari kursi yang terbuat daripada jabar rujul. Berusahalah mudah-mudahan adik-adik yatim ini yang menjadi anak soleh dan soleha. Kita pun yang sudah tua supaya berharap kita ini jadi anak yang soleh, perilaku yang baik. Kenapa? Karena pahala ini sudah online kepada orang tua. Ketika duduk begini mengaji, hadir mendengarkan tausiah agama, maka itu pahalanya akan nyampe kepada kedua orang tua. Sebaliknya, kalau anak yang melakukan maksiat dan pendosa, berdosa kepada Allah, maka itu pun sebaliknya akan sampai kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena ada kalimat waladun solihun yad'ulah. Itu yang pertama agnia. Yang kedua al-ulama'u. Yang kedua ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi kan tanggung jawab jadi ulama, jadi kiai, jadi ustaz itu gak berat. Ibu dan bapak dihisab cuman durasinya kalau dijamkan, misalkan ini tamsil, contoh 1 jam. Karena ibu ini kan tadi kalimat kembali kepada agnia, diproses suratnya banyak. Jalur ini ditanya amal-amal semua lama, perbedaan. Mungkin setengah jam selesai. Ketika ustadz ini ditanya, banyak catatannya. Si A, si B masih perilaku kurang baik ada di lingkungan kalian. Kata malaikat, kenapa? Karena ini menyampaikan itu yang hak dan yang batil. Bagaimana kewajiban? Misalkan tanpa ada keberanian, yang hak dan yang batil, yang merah dibikin merah, yang putih harus dibikin putih, yang hitam harus dibikin hitam. Jangan yang putih dibikin abu-abu, yang merah dibikin kuning, yang hitam dibikin oranye. Ini yang akan menyusahkan ketika kita proses masuk surga. Itulah jangan sampai. Ini tanggung jawab seorang ustaz dan ustazah menyampaikan fatwa bagaimana antara hak dan batil. Jangan ada yang disembunyikan. Man katibal ilmi mal'unun, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang mudah. Ulama yang menyembunyikan ilmu itu pun akan dilaknat oleh Allah. Ketika sesuatu hal yang memang ada pada diri kita diamanahkan, ini ulama amanah. Makanya al ulama warasatul anbiya.
ulama itu warisan para nabi. Berarti kalau kalimatnya para nabi, berarti bukan hanya bersumber kepada satu nabi. Berarti nabi yang kita ketahui ada berapa? Ada 25 nabi yang harus kita ketahui. Maka bersumber kepada nabi yang 25, maka kategori ustadz itu ada yang lembut penyampaiannya, ada yang memang suaranya kencang menggelegar, ada yang ngomong bapak, ibu. Nah, ada yang seperti itu, ya. Ada juga ustadz itu yang kaya, ada, gitu ya. Karena kalimatnya warasatul anbiya, warisan para nabi. Karena nabi bu, ada ustadz yang gering, sakit lagi. Itu warasatul anbiya. Karena berarti nabi kita, Nabi Ayub sakit, dia berdakwah. Nabi Musa ada yang watak Nabi Musa, ada yang Nabi Ibrahim, ada yang Nabi Ismail, ada yang Nabi Isa, Nabi Ishak, Nabi Yakub, nabi-nabi yang lainnya. Ada juga yang kasar. Ada ini orang ustadz, hartanya berlimpah, sekabupaten tanahnya dia sendiri, banyak. Seperti itu. Kenapa? Karena sumbernya para nabi dan siarnya dia, seperti itu. Makanya itu nabi berarti kepada Nabi Sulaiman. Itu. Dan yang lembut, makanya kita menilai ustadz itu kita melihat daripada kalimat apa yang disampaikan. Al-ulama'u warasatul anbiya. Nabi itu tidak mewariskan tahta dan harta, tapi nabi mewariskan adalah para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya tadi. Bahkan menilai sesuatu. Ada yang bilang ustaz ini kasar. Yang penting bagus diambil, yang jelek dibuang. Biarpun ustaz kalau perilakunya salah, dia mudah diikut. Yang bagusnya diikut. Ustaznya perilakunya kurang bagus, yang bagusnya diikut, yang nggak bagusnya jangan ditiru. Ustazah salah sekali, diomonginnya 2 tahun sampai. Jangan, karena manusia pasti punya kesalahan. Ustaz juga manusia, punya rasa, punya hati. Hayang kaditu, hayang kadieu gitu. Ya mau ustaz itu ulin wes, nah gitu. Sama punya keinginan karena dia manusia, cuman terbatas. Adapun kelebihan, jangan diikutin perkara yang salahnya, ikutilah perkara yang bagusnya. Ini al-ulama'u warasatul anbiya. Kenapa kita beresensi pilar kepada yang namanya ulama akan kokohnya dunia ini? Bahkan ketika ulama meninggal 1, 2, 3 akan mengurangi, ya, karena calon ulama itu sedikit. Siapa orang yang duduk di pesantren mengaji, menimba ilmu, itulah calon ulama. Ya, dia sudah berani mencalonkan diri. Ketika ulama 1 meninggal, dialah mereka calonnya. Itulah yang duduk di pesantren. Baik. Makanya kata Nabi, kalimatnya saya ati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasatin baliyatin, ya, yarfa'ullahu bikasbihi wa yusallitullahu sultaman doliman yamutu bigor iman. Ini ada kategori. Suatu masa kata Rasul akan datang kepada umatku akan menjauhi ulama, ya. Bahkan bukan menjauhi lagi, akan mencaci dan memaki ulama, merendahkan ulama. Itu kalimat bahasa yang disampaikan oleh Rasul. Ya jamanun ala umat ya biruna minal ulama wal fuqaha. Ulama dan ahli fikih. Sekarang ahli fikih pun dah tidak digubris. Saya pernah dengar ada cerita. Saya pernah diundang ke satu tempat ngaji, Pak, Bu. Saya menjelaskan tentang rukun sholat. Ya wong sholat semua, ditanya satu persatu, Mas Islam, Bu Islam, sholat tuh, sholat kan kewajiban. Saya tahu, mau tanya, rukun sholat ada berapa? Jawab dia 17. Betul gak kira-kira? Betul, ada 17. Coba satu-satunya sebutin.
lupa saya. Itu tiap hari sholat ditanya rukun sholat, nggak tahu rukun sholat. Kira-kira kita seperti itu enggak? Sholat tiap hari, tapi rukun sholat tahu 17 nilainya. Contoh, Pancasila. Ada berapa Pancasila? Ada 5, nggak 6. Ada 5. Ditanya 1, lupa. Kan sekolahnya dulu, sekarang udah 50 tahun. Masa ditanya rukun sholat ada berapa? Ada 17. Sholat tiap hari? Tiap hari sholat gitu. Satu-satunya lupa, kan belajarnya dulu waktu SD. Ini yang kategori kan. Nah ini kenapa kita datang? Ayat di zaman ala ummati yafirna minal ilwal buwa. Ada yang berkata begini, Ustaz, ngaji di panggung kok nyeritain rukun rukun sholat ketinggalan. Ketinggalan, gua tanya, yang ngomong ketinggalan hafal nggak yang 17 dia lakukan setiap hari? Nah ini yang harus kita benahi dalam kehidupan kita menghadap. Makanya wajib untuk mendatangi ulama dan kiai. Bertanya lebih bagus ketimbang kita diam tapi tidak mengerti, ataupun diam tapi pura-pura ngerti. Oh saya paham kok. Rukun Islam ada 5. Wong kayak sholat dari kecil kok. Begitu, saya sholat dari kecil, saya udah sering ke masjid, ya. Tapi ditanya rukun sholat, makanya tolak ilmu adalah kewajiban mendekatkan diri dengan para ulama. Ada kewajiban untuk menyampaikan apa yang disampaikan dalam hukum. Ketika ada jawaban dalam ibadah itu 5 di dalam ilmu fikih. Makanya di dalam ilmu fikih itu rukun sholat yang 17 ada syarat dan rukun sholat dan ketentuan untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai nggak tahu sholat nih wong lanang begini, ini wong lanang sholatnya begini, sah apa tidak? Jadi saya kalau kelihatan begini ganteng nggak? Saya kalau ganteng begini dengan begini, kalau pulang begini karena saya jidat saya luas. Kalau di sini bisa nanam jahe, saya tanam jahe buat main bola kutu. Nah sholatnya begini kategori. Ini sholat begini, Allahu Akbar, sujud ini tidak sah. Wong wadok pun sama. Nah sholat mau kenanya begini ke sini, enggak sah. Apalagi teleponnya diginiin, Allahu Akbar, buk. Ini bukannya begini. Itu tidak sah. Dalam urusan ilmu fikih diatur maka sholat itu. Jangankan ada peci ataupun sorban ataupun pakaian. Rambut pun 1 lembar kalau menghalangi untuk tempat sujud maka tidak sah sholatnya. Di mana itu akan mendapatkan ilmunya? Bukan seperti ini kita ada momon tabligh akbar itu, tapi di majelis taklim yang memang kita sehari-hari ada. Alhamdulillah kita mau majelis taklim, ngalor ada, ngidul ada, ngulon ada, ngetan ada, di tengah-tengah mau diadakan sebulan sekali harus didukung bukan ayo kita adakan, tapi aduh saya kan masih sibuk lagi nyuci, belum ini belum itu, anak ini memang semua karena ngaji itu bukan mencari waktu luang tapi harus meluangkan waktu. Selama ruh kita masih ada maka akan dipertanyakan di hadapan Allah sehari-hari amal perbuatan ini. Nah ini kalimat saya di al-ulama. Yang kedua pilarnya agama dan dunia ini akan kokoh adalah ulama. Terus tadi kalimatnya ketika orang atau manusia ketika di akhir zaman sudah menjauhi ulama maka Allah akan diberikan ujian 3. Yang pertama yaitu yarfa'ullahu bikasbihi. Allah angkat kasab. Sudah mulai panas karena memang hari sudah siang. Selesaikan tadi kan? Berarti yang kedua Bu PR, nanti yang 2 lagi ya pilar. Mungkin ada acara lagi kita sambung lagi. Ini yarfa'ullahu bikasbihi, diangkat keberkahan kasabnya. Apa itu kasab? Kasab itu kan ada yang namanya kasab kasbi. Kasbi itu berangkat kita kerja pagi pulang sore. Ada juga yang namanya tajriji.
Terus ketika itu duduk manis berdoa kepada Allah, terus mengemban amanah seperti guru-guru kita, ustadzah, ustadz. Itu kan rezekinya nih, ustadzah kagak kerja, pada nongkrong aja, tiap sore ngajar ngaji, pagi ngajar ngaji. Tapi kayak om Zugia hartanya, makan jadi kayak om senang aja gitu. Ya Allah hatinya bebas, dia sedekahnya ilmu, ya. Sedekahnya ilmu, tiba-tiba Allah titipkan, wahai wong sugi sakaro harta, maka titip harta. Datang ke ustaz, ke ustazah, infak ke ustaz atau bu ustazah, saya punya rezeki buat ibu ustaz. Itu namanya yang melalui orang tanpa melalui kasbi. Itu. Ketika sudah diangkat oleh Allah, yarfa'ullahu bikasbi, diangkat keberkahan kasabnya, maka itu sangat rugi buat kita. Contoh, kalau kita nggak merasa berkah, bahkan selalu kurang, kita dikasih uang berapa sama suami, kira-kira mungkin 1 bulan itu 2 juta, ya 2 juta, cukup gak 2 juta? Cukup gak? Kurang. Nah, ini kalimat kurang ini. Ya. 2 juta. Biasa kita dikasih 2 juta, tiba-tiba suami ngasih 1 juta. Makanya kalau doa mengucapkan kalimat apa yang akan dikembalikan kepada Allah, selesaikan. Terus disertai dengan keikhlasan. Ketika suami datang pulang kerja ganti bulan, alhamdulillah bulan ini bapak gajian tidak seperti biasanya. Kenapa? Karena biasa gajian 5 juta ada lemburnya, tapi bulan ini tekor karena tidak ada lemburannya, lagi sepi order di pabrik. Oh iya, berarti berapa bapak ngasih sama awalnya? Waduh, bisa aja orang seberang nih punya gitu. Oh iya, ini sekarang kasih 1 juta. Bilang ibu terima, alhamdulillah. Sampai alhamdulillah doang. Bapaknya bertanya, kenapa pakai Robbil Alaminnya tidak ada, mah? Oh iya, karena bapak ngasih uangnya kurang 1 juta, Robbil Alaminnya nanti bapak utang. Ketika 1 juta datang, maka Robbil Alamin saya akan tambahin lagi. Oh jangan begitu, om kasih 1 juta, alhamdulillahirabbil alamin, 2 juta, alhamdulillahirabbil alamin, 3 juta, alhamdulillahirabbil. Makanya ketika mengerjakan dalam sesuatu hal kembali kepada Allah, selesaikan dengan baik dan disertai dengan keikhlasan. Yang kedua ketika sudah menjauhi ulama dan ahli fikih, yaitu yusallitullahu sultanan dolimah. Apa? Ini mungkin kategorinya tidak terlalu banyak dibahas, karena dan sudah memahami, masyarakat kita sudah pintar dan sudah mengupdate setiap pergerakan apa yang dijalankan oleh roda pemerintahan. Masyarakat dari atas sampai bawah, tingkat menengah, tingkat bawah, tingkat atas sudah paham. Kenapa? Karena sekarang sudah update status terus, ya. Jadi statusnya diupdate terus, bahkan bisa melihat apa pergerakan-pergerakan. Jadi yusallitullahu sultanan doliman, Allah akan berikan kepemimpinan yang dolim. Ini naudzubillah sumataullahi min. Bu, kalau dipilih pemerintah yang nggak bijaksana kan, aduh, kita nih puyeng bu. Ya, puyeng nggak kira-kira bu? Ini yang biasa puyeng, yang riut itu ibu-ibu di dapur. Itu tadi kembali. Biasanya sekian juta cukup, sekarang apa-apa naik. Ya, apa-apa naik. Ya, minyak naik, beras naik, garam naik, sayuran naik, bapak naik. Ada itu biasa. Biarpun nggak naik harga tetap aja naik gitu bapak-bapak. Ya, naik nggak kira-kira? Wah naik, naik tangga, naik motor, ya naik kan banyak. Jangan ke situ dulu pikirannya, lu naik motor. Ini kan kita berpikir ke situ, bagaimana? Karena menyayangi aturan-aturan kepada yang haknya kepada masyarakat, itu adalah hak yang memang roda pemerintahan. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan pemerintah yang amanah, yang adil. Kepemimpinan bukan berarti hanya pemimpin dalam roda pemerintahan, kepemimpinan dalam rumah tangga pun kita mengharapkan ibu-ibu terutama yang adil. Bapak-bapak pun berusaha untuk
adil kan begitu. Kita pun Ustadz Ibu harus adil. Jangan ini disingkirkan, ini ditangkap, ini disingkirkan. Tetap kita harus adil. Ya, harus adil. Semua harus adil. Siapa yang memimpin, maka itulah yang dipimpin harus merasa nyaman dan adil oleh dipimpinnya oleh mereka ini. Terus yang ketiga ketika sudah menjauhi ulama, ya ini yang paling bahaya. Ya mutu bi ghairi iman. Ketika mati takutnya kita tidak membawa iman dan Islam. Kenapa? Karena ilmu yang datang dari ulama ini adalah penerang bagi kita. Karena ini sebelum dulu adanya baginda Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di zaman jahiliyah, ini semua gelap. Ilmu yang menerangi. Kenapa terang? Adanya televisinya, penyelenggara, panitia, santunan yatim dan jompo, karena adanya ilmu. Ketika datang bulan Muharram Semarak mengadakan santunan yatim. Kenapa? Ketika di dalam ada kalimat santunan yatim ini, maka ada yang pahala buat mereka yang menyentuh kepala anak yatim disedekahkan. Maka setiap helai rambutnya itu akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nanti kita menyentuhi anak yatim, dikasih terus disentuh kepalanya, maka itu akan diangkat setiap helai rambutnya untuk keberkahan atau derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan. Yang ketiga ini yamutu bigori iman, artinya meninggal dalam keadaan tidak iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Dan ketika kita berharap kepada Allah yang kita perjuangkan sehari-hari dalam kehidupan, beribadah semua nilai ibu dalam rumah tangga niatnya beribadah, bapak mencari rezeki niatnya ibadah, semua apalagi yang memang diperintahkan oleh agama ibadah. Ketika kita sudah jauh daripada ulama dan ahli fikih, maka ketika Allah sudah menurunkan yamutu bighairi iman, na'udzubillah, sedangkan yang kita harapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dah dunia kita dapat bahagia, akhirat pun kita mengemban bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat malaikat Jibril, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kalimat isma sita. Tapi kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, fa innaka majidun. Silakan hidup sakarat dewi, sakaratmu mau ngelakonin apa silakan. Karena dunia ini adalah tempatnya untuk bersenda gurau, misalkan bahasanya seperti itu. Tapi bersenda gurau ini kan ada makna-makna kalimat yang harus disampaikan lebih panjang. Bukan hanya bersenda gurau saja, tapi kata malaikat Jibril, fa innaka majidun, semua ini akan kembali ke hadirat Allah. Terutama kata malaikat Jibril kepada Muhammad, sesungguhnya engkau adalah akan kembali kepada yang namanya mati. Kita pun sama. Setiap kita yang hidup maka akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Apa hikmah daripada hari ini ya, dan mungkin tahun yang akan datang. Dan bukan hanya tahun untuk kewajiban kita menyantuni anak yatim, memberikan anak jompo yang terlebih dahulu seharusnya, apalagi kita ini tetangga, harus di cross check sebelumnya. Sebagai di cross check tetangga. Makanya di dalam satu kitab itu dijelaskan ada haknya tetangga dengan tetangga. Berikan. Kalau kita memasak satu sayuran atau membuat makanan, maka harus ditengok tetangga. Jangan sampai tetangga mencium bau sayur tapi mencium bau makanan dari rumah kita, dalam hatinya ini masak apa, kalau dimakan enak banget ya, nanti saya nggak mampu. Itunya harusnya dicek. Bu, punya nggak sayur ini, sayur oyong, gitu, sayur oyong atau serbium, sayur apa gitu kan? Enggak, tapi terasa keciumnya enak banget kayaknya. Maka itu ibu kasih bu ya tetangga seperti itu. Makanya sebelum kita makan itu harusnya dicek dulu, itu kewajiban. Dicek dulu tetangga. Kita mah belum pernah ya ngecek tetangga. Yang ada juga kalau kita mau sedekah update status, klik, aku di sini loh. Gitu. Aku di sini loh, nah gitu. Oh ini loh, nah gitu. Ya, gitu. Ya ini tetangga dulu yang dekat ya, tetangga dulu yang kita lihat di tetangga kita apa ya, tetangga ada yang kekurangan makan seperti apa kita cek. Ya, karena itu kewajiban kita ya, bikin makanan yang banyak kasih tetangga. Apalagi nanti momennya pada hari Selasa tuh pada puasa semua ya. Bapak-bapak juga insya Allah puasa ya Pak.
Ya, pada hari Selasa itu kan pahalanya gede. Ya, sering sudah saya sampaikan kemarin. Ketika hari Selasa kita puasa nanti tanggal 16 Juli berarti jatuhnya tanggal 10 bulan Asyura, yaitu 1446 Hijriah. Berarti tahun ke 1446 Hijriah di tanggal 16 Juli hari Selasa, maka kita puasa serempak bareng-bareng. Karena di situ ada pahala 40.000 pahala bagi orang yang berpuasa di hari itu. Yang pertama, pahalanya yaitu melaksanakan pahala malaikat akan diberikan 10.000 pahala malaikat. Yang kedua akan diberikan 10.000 orang yang melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga 10.000 orang yang melaksanakan umroh. Yang keempat 10.000 orang yang mati syahid. Insya Allah puasa. Coba kalau begini, siapa yang mau puasa nanti di hari Selasa? Saya kasih uang 10 juta. Saya masih begitu ngangkat tangan. Cuman karena ini berceritanya tentang pahala, nanti dikasihnya di akhirat. Gimana nanti aja Pak Ustaz. Kalau santai ya puasa, kalau enggak ya udah lewat aja. Atau lupa juga ada lagi. Itu jawabannya. Mungkin seperti itu. Kenapa? Karena seperti itu pun sama. Bapak-bapak juga begitu. Kalau Jumatan berangkat jam 11. Onta. Besok-besok nih pandan suruh beli toh di sini. Wah, sediain onta. Itu bapak-bapak paling duluan. Wah, jam 9 udah nongkrong. Apa pahalanya mantap deh. Kenapa ini pahalanya ada di sono nanti? Makanya berangkatnya jam 12 kurang 5 menit. Ya ustadznya aja belum datang kok. Begitu. Ini pahala yang sepuh. Cek orang Sunda mah jungkut lah. Itulah guru-guru. Pak, udah jam 11. Dah. Jumatan begitunya. Kenapa? Pahalanya gede iman nongkrong dulu. Ini kalau ustadznya udah masuk duluan nih Bu. Pak, nih Pak, kami sini. Pahalanya masuk keluar. Ustadz itu kalau berdiri di luar tuh sayang sama umatnya. Ibu nggak pernah Jumatan, ya. Tapi ibu pengen pahala Jumat, monggo. Nanti ibu ketika bapak Jumatan jangan mondar mandir. Ini bapak kata tamu lo kesana aku mandi, wah mondar mandir. Ini ya bapak pulang nyariin, mah kopi mah, kopi. Ini cariin bapaknya, oh iya saya di sini. Jangan begitu. Bapak diem, ibu diem di kamar, tungguin suami pulang, itu pahalanya sama dengan itu. Kalau ini nih ada Jumatan nih, bapaknya Pak Ustadz datang. Gak usah dipersilakan, silakan Pak Ustadz duluan. Bukan. Ustadz sayang terhadap umatnya. Diam begini, lihatin jamaahnya. Pak Ustadz berdiri, buru-buru lari. Kenapa? Ada padilah Jumat pahalanya. Ini yang diberikan padilahnya. Ketika ustadznya sudah masuk duluan, maka pahalanya akan tertutup. Jadi pahalanya nanti jamaah Jumat doang. Jadi pahala padilahnya tidak ada. Begitu. Nanti setelah Jumat jangan buru-buru balik, datang duluan balik. Datang belakangan balik duluan. Kira-kira yang di orang itu yang datang belakangan balik duluan apa? Gigi ya. Gigi ya. Jadi namanya kalau orang Sunda masih huntu. Masih huntu. Jadi yang udah datangnya belakangan. Kan baru lahir tuh anak, belum ada giginya. Udah bisa jalan, udah baru tumbuh gigi. Masih jalan belum tua aja gigi udah copot duluan. Gitu. Jangan sampai begitu. Ini pahala yang gede. Setelah itu zikir, Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Terus ilah sulit terus doa. Terus salat sunnah. Itu pahalanya. Maka Allah berikan perhitungan mukminat bainal masyriqi wal maghrib itu diberikan kepada orang yang membacakan orang yang sab'ah itu tadi. Baca 7 itu tadi. Ikuti, pahalanya gede. Ya, kalau masalah khutbahnya bisa dibahas. Ya, ada yang bertanya, Ustaz kok bahasa yang Arab doang? Disuruh bil arabiyati, dalam ilmu fikih dikatakan dengan bahasa Arab. Wis ngerti orang ngerti meneng bae sing ikut sholat berjamaah, sholat Jumat, sepenting dengerin orang ustadz yang lagi khutbah. Setelah itu ikut Jumat, pahalanya insya Allah gede. Gitu. Akhirnya ngerti ya, gue yang disampaikan. Ada yang satu orang mengerti tanggal Jumat, maka itu pahalanya sama. Ini pahala yang sehari-hari kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Masjid Al-Jawhar ini semakin berkah dan mudah-mudahan Gereja Muslimah ini sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua penghuninya, semua penduduknya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rizki yang berlimpah serta sehat putra-putri yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal
Alhamdulillah, insya Allah kita isi majelis salim. Semangat untuk isi majelis salim. Iya, jangan pilih-pilih ya majelis salim. Semua majelis salim itu bagus. Di mana pengajian kita bagus, pokoknya bring kaditu, bring kadio, bring kaditu, bring kadir. Gue yang ngaji itu lagi. Lu orang datang ke sono yang ini, yang pendatang di sini yang ini, yang sana juga nih. Gak apa-apa. Isi semua pengajian. Dengan adanya pengajian, insya Allah akan berkah. Kenapa? Sama dengan menjunjung dan mendirikan, memperkokoh agama Allah. Tanpa ada pilar, ketika rumah ataupun bangunan tidak ada fondasi, ada tiang, maka semua akan rata. Jadi kita berharap yang akan menghancurkan, jangan sampai dunia ini akan semakin tua dan penghuninya semakin berperilaku tidak apa yang disampaikan dalam syariat Islam, mencari ilmu, tidak mau beribadah, sudah berkurang, maka tunggulah nanti dunia ini akan rata. Kan kita masih betah gitu ya. Insya Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.